Welcome to MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, selamat datang di podcast MMC Hospital, platform informasi dan edukasi kesehatan yang menarik, mudah dipahami, dan pastinya seru. Dibawakan oleh para ahli seperti profesor, dokter subspesialis, dokter spesialis, dan juga para dokter yang ada di MMC Hospital. MMC Hospital Podcast hadir sebagai media yang kredibel serta faktual. Tidak hanya itu, kita juga akan mengundang para influencer untuk berkolaborasi dengan para expert kami. Pada episode ke-7 MMC Hospital Podcast, dokter spesialis kedokteran olahraga MMC Hospital, Dr. Daniel Nugroho Watimuri, dan dokter spesialis gizi klinik MMC Hospital, Dr. Raisa Edwina Juanda, akan membahas topik What is Wellness and How to Achieve It. Yuk kita dengerin! Halo Metro Friends, welcome back to our podcast, MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo semuanya, saya Dendi yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini sedikit berbeda nih Metro Friends. Karena pada episode kali ini kita akan ngobrol bareng dua dokter spesialis secara bersamaan. Yaitu yang pertama dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Daniel Nugroho Watimuri, dan dokter spesialis gizi klinik, Dr. Raisa Juanda. Halo dok. Halo. Halo dok. Baik. Harus baik. Baik selalu. Nah, topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah seputar kebugaran dengan judul What is Wellness and How to Achieve It. Langsung aja nih dok, dari judulnya udah kelihatan. Sebenarnya bugar itu apa sih dok? Boleh dimulai dari Dr. Daniel kali ya. Oh oke. Bugar. Kita mesti jangan salah persepsi antara sehat dan bugar. Orang kebanyakan berpikir bahwa sehat dan bugar itu sama, tetapi sehat dan bugar itu berbeda. Sehat itu artinya tanpa berpenyakit, nggak ada hipertensi, segala ada gula, segalanya itu sehat. Tetapi kalau kita ngomong mengenai bugar itu adalah dia bisa melakukan melebihi dari kapasitas yang dia bisa miliki. Contohnya, dia bisa naik tangga tanpa rasa letih, dia bisa berlari 5 km tanpa rasa letih. Nah, itu bugar. Kalau dari sisi gizi nih dok, gimana dok? Kalau bugar tuh gimana sih orang harus bisa disebut bugar? Oke, ya jadi kalau bugar itu artinya kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari ini sangat baik. Jadi nggak mudah capek, penuh energi, selalu bersemangat, dan tentunya kalau tubuh kita bugar nantinya jadi akan lebih produktif. Nah itu kuncinya akan jadi lebih produktif ya dok ya? Ya. Nah kalau misalkan orang untuk bisa disebut menjadi bugar, apa sih dok yang harus dilakukan mereka? Dokter Raisa dulu silakan. Ladies first ya. Ladies Apa yang bisa dilakukan first. seseorang untuk mencapai kebugarannya? Oke, jadi untuk mencapai kebugaran, yang pasti kesehatan itu nomor satu. Jadi sehat itu baik secara fisik, secara mental, secara spiritual, sosial, itu tentunya perlu diperhatikan juga. Dan selain itu, yang sehari-hari nih kita lakukan itu apa? Yaitu makanan. Jadi makanan harus dipilih makanan yang sehat dan tentunya bergizi untuk menjaga kebugaran tubuh seseorang. Itu dari sisi gizi ya dok ya? Kalau Ya. dari Dr. Daniel gimana? Oke, kebugaran itu ada 5 komponen sebetulnya. 5 komponen. Jadi ada kebugaran jantung paru, ada endurance dan kebugaran dari otot, flexibility, terus ada juga body composition, sama yang terakhir itu neuromotor. Jadi 5 kebugaran ini beda-beda fungsinya, dan cara meningkatkan beda-beda. Jadi apakah dilakukan bisa mencapai kebugarannya? Ya setiap komponen itu beda-beda tuh. Caranya yang pertama seperti apa, yang kedua seperti apa, yang ketiga seperti apa. Nah, kalau 5 yang sudah terkumpul dengan baik, itulah yang menciptakan kebugaran yang perfect, yang oke. Jadi ada beberapa cara ya dok ya untuk mencapai kebugarannya. Yes. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, apakah bisa satu orang hanya melakukan satu metode aja? Misalkan hanya memenuhi gizinya aja, atau hanya dari sisi olahraganya aja untuk mencapai kebugarannya? Gimana dok? Waduh, kalau saya duluan dok ya. Iya. Nggak mustahil kalau hanya orang olahraga toh gitu ya, tapi gizinya nggak pernah diatur gitu loh. Itu nggak akan mencapai tahap sehat pun mungkin nggak. Apalagi menjadi bugar kan lebih tinggi dari sehat.
Tapi kesebalikan juga, kalau hanya ngarahin gizi doang ya dok ya. Bisa orang diet ketat terus kan sampai kurus begitu, tapi tanpa olahraga juga pasti nggak akan sempurna juga. Nggak akan mencapai kebugarannya juga. Kalau menurut Dr. Raisa gimana dok? Iya, saya setuju sekali ya, karena memang benar semuanya itu nggak ada yang bisa jalan sendiri. Pastinya harus banyak komponen yang terlibat nih, terutama tadi makanan itu udah pasti. Lalu olahraga, aktivitas fisik itu juga sangat diperlukan untuk mencapai kebugaran yang optimal. Oh gitu. Nah sebenarnya dari kita ngomongin soal bugar ya dok ya. Sebenarnya manfaatnya apa sih dok ketika seseorang telah mencapai kebugarannya? Oke, manfaatnya yang pasti tadi kata kuncinya tadi, yang pasti hidup kita jadi lebih produktif. Kalau misalnya kerja nggak mudah capek, nggak mudah ngantuk, stamina-nya lebih kuat, dan lagi secara keseluruhan artinya kualitas hidupnya juga akan meningkat. Kalau dari dokter Daniel? Oh iya benar. Bugar tuh penting. Kita ngomong ini deh, kegiatan pagi sama kegiatan malam deh. Ngerti gak buka kegiatan malam kan ya? Kegiatan malam, bayangkan gitu ya kalau kebugarannya tidak fit gitu kan. Ada berapa orang yang dirugikan, termasuk pasangan sendiri. Misalnya pasangannya seneng banget nih untuk naik hiking, naik gunung gitu. Tapi pasangan satu lagi karena kebugaran jelek dan dia tidak pernah latihan olahraga gitu, akibatnya dia harus merelakan pasangannya untuk pergi sendirian ke atas gunung. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ya ada komunikasi jelek antara dua. Jadi artinya kebugaran itu mencapai semua aspek gitu ya. Benar, produktivitas juga benar, bahkan sampai saat ini kebugaran itu berhubungan sama komunikasi antar pasangan. Karena banyak orang merasa, termasuk pasien saya gitu ya, merasa dia suami istri, istrinya senang banget lari, suaminya nggak senang lari. Akibatnya gitu deh, akhirnya beda hobi akan menjauh. Jadi dampaknya nggak cuma buat sendiri ya dok, yang malah bisa berdampak kepada orang sekitar kita. Ya, benar sekali, benar banget, benar dok. Dokter kalau misalnya sama keluarga gitu ya dok ya, misalnya berkeluarga kan orang sih berkeinginan gitu ya, satu keluarga berlima semua naik gunung, berkemah di sebelah danau segala macam gitu kan. Tapi banyak juga orang keluarga yang nggak bisa, kenapa? Karena bapaknya gendutan misalnya. Nyata karena saya nggak mampu lagi untuk ngangkat, akhirnya apa? Pecah deh rumah tangganya. Sesimpel itu. Benar, kita ngomongin kebugaran deh, tetapi dampaknya itu benar-benar sampai seluas itu. Bahkan di luar kan perawat yang harus masuk ke rumah sakit tuh, itu memang kebugarannya dinilai, terutama perawat. Karena cara kerja mereka tuh melebihi manusia biasa. Iya gitu. Benar. Ya, banyak dok, ya? banget ya kerjanya ya, dan shift-shiftannya juga dari pagi, malam. Benar. Gitu. Dan di era COVID ini, bayangan perawat itu menjadi lini terdepan, dokter lini terdepan, jadi mereka harus bugar. Setuju dok. Benar. Harus bugar. Jadi udah selain harga mati. dokternya, perawatnya juga ya. Harga mati tuh dok. Iya, benar. Oke deh, nih kalau pertanyaan selanjutnya gini dok, kan ada orang yang untuk mencapai kebugarannya usahanya bakal lebih keras, effortnya bakal lebih jor-joran. Nah, ngaruh nggak sih dok seberapa besar usaha atau effort seseorang untuk mencapai kebugarannya itu ngaruh nggak dengan bukan kecepatan ya, semakin besar usahanya apakah semakin cepat mereka akan mendapatkan kebugarannya? Atau misalkan nih, semakin rajin dia dari gizinya, apakah dia akan semakin cepat untuk mencapai goalsnya? Atau misalnya dari sisi olahraga, semakin besar usahanya dalam berolahraga atau beraktivitas fisik dan semakin cepat pula goals yang akan dia capai. Gimana dok pendapatnya? Ya, Dokter gizi. Sebenarnya memang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Kebalik ya? Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Asik, luar biasa. Kebalik ya? Ya pokoknya gitulah intinya. Jadi memang, jadi memang itu harus ya, intinya kalau seseorang tersebut sungguh-sungguh, niat banget, semangat banget, pastinya hasil yang dicapai juga akan lebih optimal dan akan lebih cepat. Tapi tentunya yang dijalankan semuanya harus yang benar dong. Jadi kalau misalnya udah usaha banget nih, semangat banget nih, tapi dietnya salah, olahraganya salah, terus pola hidupnya juga masih salah, masih berantakan, ya tentunya juga mau usaha kayak gimana, tapi kalau caranya salah, tentunya tidak akan mencapai hasil yang diharapkan juga. Oke. Kalau di dokter Daniel? Benar. Usaha yang keras benar dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau usaha keras tapi itu jalannya salah, itu sudah fatal gitu ya. Paling gampang itu dok, kalau ada di
di gym gitu ya, ada bacaannya no pain no gain. Wah gila, itu yang ngerti kan ya, ada no pain no gain. Jadi kalau lu belum keringetan, belum hampir pingsan, itu belum olahraga. Belum badan lu sakit, itu belum olahraga. Itu ada benarnya juga sih sebetulnya sih. Tapi gini, target kita tuh bukan pain. Nah, emang ada namanya DOMS. DOMS itu untuk peningkatan massa otot. Tapi ada istilah lain itu strain. Jadi dia robekan pada massa otot. Jadi saat orang melakukan latihan yang berat dan salah, itu pasti fatal akibatnya. Paling sering itu orang melakukan deadlift nih, harusnya kan punggungnya bereaksi. Nyata bukan punggung yang bereaksi, atau cuma sebelahnya yang bereaksi. Akibatnya apa? Pinggangnya jadi robek sebelah ototnya. Kita ngomong ke sebelah. Miring gitu ya dok ya nanti. Miring jadi miring segala macam. Abis itu tambah lagi setelah dirobek udah sakit, akhirnya dia nggak nge-gym atau nggak latihan selama 3 bulan. Jadi jadi apa? Usaha yang keras gitu loh kan? Usahanya keras tapi salah gitu ya. Akibatnya malah makin fatal dan akhirnya dia malah lebih sedentary lagi dari sebelumnya. Benar. Nah, jadi apakah memang usahanya mesti berat? Nggak, memang harus berat, tetapi memang harus yang benar. Satu lagi, yang dibutuhkan adalah konsistensi sebetulnya. Benar. Konsistensi. Makanya saya sangat tidak setuju untuk orang-orang yang kita sebutnya weekend warrior, yang hanya akhir bulan atau akhir minggu untuk latihan begitu ya. Karena emang dibutuhkan untuk latihan itu emang ada 5 kali seminggu segala macam konsistensinya. Tidak berat, sedang, tapi berkonsistensi lebih menguntungkan dibandingkan berat di akhir minggu. Dibandingkan berat tapi cuma sekali seminggu gitu seminggu, ya dok 2 jam 3 jam gitu kan. Wah, itu mempertinggi resiko cedera. Oh iya benar. Ini dok ngomong-ngomong soal tepat nih, aku mau ngobrol soal gizi nih dok. Kan ada berbagai macam diet ya dok ya. Iya. Kan bagaimana sih seseorang dapat menentukan jenis diet yang paling tepat dengan dirinya? Apakah boleh nggak sih dok kayak kita coba-coba ada diet ini, coba ini diet B kita coba deh, gimana dok menurut dokter? Iya. Jadi sebenarnya kalau mau coba-coba itu sih sah-sah aja, boleh-boleh aja ya, apalagi metode diet kan banyak. Nah, tapi asalkan ada syarat nih, orang tersebut sehat. Jadi jangan asal coba-coba, tapi orang tersebut udah ada penyakit yang mendasari. Contohnya udah ada penyakit diabetes, udah ada hipertensi, kolesterol, asam urat. Nah itu tentunya perlu diet yang khusus untuk orang tersebut. Jadi sebaiknya jangan coba-coba. Kalau orang tersebut sehat, bugar, dan misalnya mau mengikuti metode diet yang lagi tren gitu ya, karena diet ini kan tren-trenan ya, kayak ibaratnya kayak fashion nih, lagi diet fashion mode. Baju apa nih, berarti kayak gitu. Nah itu sih boleh-boleh aja, sah-sah aja, dengan catatan tadi sehat, dan kalau memang ada keluhan sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Berarti diet itu apakah dapat membantu seseorang untuk mencapai kebugarannya? Ya bisa, tapi asalkan tadi dietnya itu yang benar. Jadi kalau dari segala macam diet nih, kan banyak banget metodenya ya, tapi yang paling direkomendasikan itu sebenarnya adalah diet gizi seimbang. Jadi diet gizi seimbang ini yang dibilang cocok untuk hampir semua orang. Kenapa? Karena di dalam diet itu mengandung semua komponen. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak, ada vitamin, dan ada mineral. Jadi tentunya kalau mengikuti diet gizi seimbang ini, seseorang tersebut tidak akan beresiko kekurangan suatu zat gizi tertentu. Oke deh. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memadukan antara olahraga dengan asupan gizi supaya seseorang bisa mencapai kebugarannya? Mulai dari mana? Nah, gimana nih dok? Memadukan boleh. Olahraga dengan asupan gizinya. Gini, kalau kita sih di dokter olahraga sih kita kan memahami yang namanya masukkan kalori sama keluaran kalori gitu ya. Yang dokter tadi bilang gizi seimbang gitu ya, seimbang. Jadi apa yang kita keluarkan dengan olahraga itu seharusnya juga sama apa yang kita masukkan gitu. Jadi tidak boleh ada satupun yang miss misalnya, atau bahkan lebih parah lagi dok kalau misalnya kerjanya sangat berat gitu, kalori sangat berat, tapi akhirnya komponen proteinnya jadi kecil banget, akibatnya jadi gampang cedera segala macam dok ya. Iya benar. Nah jadi memang harus diseimbangkan tuh antara itu. Dan kalau menurut saya juga paling penting di gizi itu dalam olahraga itulah recovery. Jadi nanti mungkin akan ada banyak hal nih, misalnya kayak pembahasan mengenai apakah whey itu diperlukan gitu ya.
Apakah perlu menggiling daging kan banyak banget tuh. Iya, banyak. Kita ngomongnya diet ala Google ya, Dok ya. Diet ala Google tuh banyak banget. Cari di Banyak banget. Google. Minumlah 8. Apalagi kalau ini salahnya tuh gini, orang-orang kebanyakan berpikir apa namanya? Kayak ke tokohnya. Contohnya diet ala siapa? Nah, gitu kan. Diet ala pemain internasional siapa? Nah, sebetulnya itu sih buat saya sih itu tidak bisa kita bandingkan ya. Kenapa? Karena mereka itu profesi mereka lah sebagai seorang atlet. Artinya kalau seorang karyawan biasa ini mengikuti diet atlet ya, Dok ya. Iya. Dia harusnya ngikutin juga latihannya atlet. Biar sama ya, Dok. Biar sama. Bagaimana kalau asupannya banyak banget kayak atlet tapi akhirnya olahraganya coba enggak. Jadi akhirnya dia gendut, Dok ya. Akhirnya gendut juga ya. Gendut, terus dia nyesel nih, dia bilang, wah nih kacau nih diet nih, nggak ada gunanya, olahraga juga nggak ada gunanya, gitu ngomongnya jadinya. Jadi nah itulah cara kita memadukannya gizi dan olahraga. Kalau dari dokter Esa gimana, Dok? Iya, itu benar banget. Jadi ada kasus ya di mana ini pasien saya, dia ini olahraganya keras banget, olahraganya lari sampai berapa puluh kilo gitu ya. Tapi karena saking mau kurusnya, dia nggak makan. Nah, akibatnya apa? Gampang cedera. Benar kata dokter Daniel, begitu udah cedera, yang ada nggak boleh lari kan? Nggak boleh lari, nggak boleh gerak. Yang ada akhirnya di kasur aja gitu, gerakannya terbatas. Yang ada malah bukannya kurus, bukannya mendapatkan berat badan ideal, dan bukannya bugar, yang ada malah sakit gitu. Jadi itulah kenapa memang harus banyak aspek yang terlibat ya, bukan hanya salah satu aja. Ya. Setuju, Dok, setuju. Nah, Metro Friends nih, mumpung kita ngobrol bareng dokter spesialis kedokteran olahraga dan dokter spesialis gizi, sebenarnya apa sih, Dok, peran utama dari dokter spesialis kedokteran olahraga dan dokter spesialis gizi klinik kepada pasiennya? Jadi kenapa sih orang harus konsul gitu kepada dokter spesialis ini? Oke. Dokter Reza mungkin peran Iya. utamanya apa? Jadi kalau dari gizi tentunya untuk mengatur gizi seseorang ya. Dan seseorang ini bisa orang yang sehat ataupun orang yang sakit. Kalau yang sakit kan tentunya memang perlu diet khusus nih, tergantung penyakitnya. Tapi untuk orang-orang yang sehat ini juga diperlukan pengaturan gizi dan diet yang tepat, terutama kalau orang tersebut sudah mengalami keluhan ya. Misalnya dia ngerasa sehat-sehat aja tapi berat badannya makin lama makin naik nih, atau enggak kok badan saya makin lama makin kurus gitu. Nah, kalau ada seperti itu, gejala seperti itu boleh langsung konsultasi, jangan ditunda, karena makin lama penundaannya, nanti di terapinya akan menjadi semakin sulit. Dan penting juga untuk orang-orang yang mengalami gangguan makan, misalnya makan tertentu dia susah, makan sedikit muntah, atau enggak ada gangguan makan yang misalnya jadi takut makan nih gitu. Ada tuh yang anoreksia, bulimia. Nah, itu tentunya juga perlu pertolongan dokter khusus. Oke, kalau dokter Daniel, peran utama dokter spesialis kedokteran olahraga buat para pasien itu apa, Dok? Nah, begini, bener kata dokter Esa, memang gizi untuk setiap penyakit beda-beda. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa olahraga tiap pasien pun beda-beda. Sama berarti, Dok, ya? Benar. Jadi memang kita berdua ini adalah dokter yang tailor made sih, gitu Benar. Benar, tailor made. Karena setiap individu tuh beda-beda, tergantung dari latar penyakitnya seperti apa. Bahkan yang paling sulit itu, Dok ya, itu motivasinya. Iya. Jadi bagaimana dia bisa melaksanakan apa yang sudah kita konsultasikan dengan baik di rumah. Makannya apa yang tertentu nggak boleh, atau kita juga bilang olahraganya juga seperti ini. Nah, itu lingkungan keluarga pun sangat menentukan tuh. Jadi lingkungan keluarga yang seperti malas-malasan atau yang gendut-gendut tuh susah banget tuh untuk bisa mengatur bagaimana dia bisa lebih sehat atau lebih bugar begitu ya. Ya, tugas kita berdua adalah kita ingin mengubah gaya hidup mereka. Kita mengubah bagaimana mereka dari yang mulai yang tidak sehat menjadi sehat dan menjadi bugar bonusnya. Levelnya beda ya, Dok, ya? Naik terus. Naik terus karena emang level tertingginya adalah bugar. Begitu. Nah, nih, Dok, buat Metro Fans mungkin udah mulai penasaran nih. Oh, ternyata ada ya dokter spesialis gizi klinik. Oh, ternyata ada ya dokter spesialis kedokteran olahraga. Sebenarnya kalau misalkan mereka tertarik nih, Dok, datang ke rumah sakit mau konsultasi ke dokter spesialis kedokteran olahraga dan dokter spesialis gizi klinik, sebenarnya apa yang akan mereka dapatkan pertama kali? Mereka sebelum belum pernah nih, Dok. Terus gara-gara dengerin podcast ini nih, mereka tertarik, saya mau datang deh ke MMC, mau konsul sama dokter Daniel sama dokter Reza. Mereka akan dapat apa pertama kali saat bertemu, Dok?
Oke, jadi kalau untuk pasien-pasien yang berobat ke gizi klinik ya, awal mula itu pasti dilakukan pemeriksaan pengecekan tanda vital dan tentunya antropometri. Antropometri ini untuk melihat status gizi seseorang. Jadi yang dinilai berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang. Setidaknya itu yang minimal. Kalau alat khusus ada ya di kedokteran olahraga juga ada ya dok. Yang kita mencek komposisi tubuh. Kalau itu lebih lengkap lagi, ada massa otot, massa lemak, massa air, dan lain sebagainya. Tapi yang basic banget, yang awal banget didapatkan pasti adalah pemeriksaan komposisi tubuh yang berupa berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang tadi. Nanti dari situ ditentukan nih status gizi seseorang tersebut ke arah mana. Terus nanti mereka apakah mereka akan dapat resep khusus atau ada obat khusus atau gimana dok? Mereka bawa pulang apa sih dok setelah pertama kali ketemu dokter Raisa? Jadi kalau yang dibawa pulang yang pasti menu itu udah wajib. Pasti mereka dapat menu diet yang personalized ya. Jadi tiap orang itu beda, sudah dihitung komposisinya masing-masing. Dan juga kalau obat-obatan hanya kalau memang diperlukan. Kalau dokter Daniel gimana ya dok? Misalkan ada teman nih mau datang ke MMC ketemu dokter Daniel, mereka tuh akan dinilai apanya dan mereka akan bawa pulang apa? Oke, sebelumnya saya mundur dikit nih. Jadi gini, orang yang datang ke dokter olahraga itu dua jenis orang. Pertama, orang yang mempunyai masalah karena nggak berolahraga. Oke, itu kayak diabetes, gula, hepatitis segala macam. Terus yang kedua, orang yang ke kami karena terlalu banyak berolahraga atau salah berolahraga. Jadi kita bisa menangani yang cederanya, kita bisa menangani yang exercise terapinya. Nah, begitu. Nah, biasanya pas kita datang, pas pasien datang ke kami, benar sama kan dokter Raisa, kita akan periksa dulu body composition-nya kalau ya pasien pertama. Gitu ya. Terus kita melihat juga semua rekam medisnya seperti apalah penyakit sebelumnya segala macam. Terus kita periksa apa kita ngomongnya keaktifan muscle-nya, kita periksa. Lalu kita periksa juga bagaimana pergerakan jalannya, pergerakan larinya. Habis itu kita periksa juga kekuatan muscle-nya segala macam. Habis itu nanti terakhir baru kita periksa misalnya kayak balancing-nya atau segala macam. Begitu. Terus tadi apa? Bawa pulang apa ya? Bawa pulang apa setelah konsul ke dokter spesialis kedokteran olahraga? Mereka bawa pulang kebahagiaan. Ini unexpected jawabannya. Bener kan? Mereka bawa pulang kebahagiaan. Jadi kalau kan kita kan ada kerjasama ya dok ya. Jadi misalnya kayak gizi dengan olahraga itu kerjasama. Jadi benar-benar orang yang datang ke kami itu kita benar treat dari sisi gizinya seperti apa, dari sisi olahraga seperti apa. Jadi dia pulang nih ke rumah dengan informasi yang sangat banyak sehingga dia tahu seberapa efektifnya olahraga dia dan seberapa gizinya yang bagus buat dia sehingga dia bisa mengamalkan olahraganya atau bahkan bisa meningkatkan performanya. Jadi dan tentunya tahu cara latihan yang benar tuh seperti apa ya, dan tahu cara makan yang benar seperti apa. Jelas banget nih Metro Friends, tadi dari Dr. Daniel dan Dr. Raisa menunjukkan bahwa DMMC ini bisa menjadi pendekatan yang holistik untuk mencapai kebugarannya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dok, apa tips dan pesan untuk Metro Friends supaya bisa mencapai kebugarannya? Mulai dari Dr. Raisa. Jadi tipsnya nih, yang pertama adalah perhatikan pola makan. Paling tepat itu adalah mengikuti diet berupa diet gizi seimbang. Itu banyak caranya, di Google juga bisa dilihat, banyak informasinya. Dan juga yang kedua adalah jangan melupakan aktivitas fisik. Aktivitas fisik setiap hari yang rutin dan secara konsisten itu sangat diperlukan. Dan juga jaga pola tidur yang sehat dan juga jaga kebiasaan yang sehat seperti misalnya tidak merokok dan juga tidak minum alkohol. Oh, dari Dr. Daniel? Wah ya sama-sama mirip-mirip sama Dr. Raisa sih ya. Yang pasti benar gizinya harus seimbang, itu sudah jelas gizi seimbang. Terus banyak orang salah persepsi mengenai dok, gue sudah seminggu sekali untuk lari selama 3 jam. Jangan, bukan lari deh, futsal. Wah, gue udah seminggu sekali futsal dok. Gue sudah seminggu sekali main bola besar gitu. Gue sudah seminggu sekali apa gitu ya, seminggu sekali gitu ya, selama 2 jam. Tapi gue nggak bugar-bugar sih. Nah itu artinya bukan salah pada bugarnya, tapi salahnya pada konsistensinya. Nah itu balik lagi. Lebih menguntungkan adalah dia olahraga kalau secara ACSM disebutkan 150 menit per minggu dilakukan lari misalnya dengan intensitas sedang, itu jauh lebih efektif dibandingkan hanya 3 jam main futsal atau 3 jam main bulu tangkis misalnya. Karena orang berpikir itu adalah olahraga yang baik, tapi buat saya itu olahraga yang